Pernahkah kalian menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya? Mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Lalu, kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Di zaman sekarang ini, salah satu wadah makanan yang sering kita jumpai ketika membeli makanan agar cepat dan praktis adalah styrofoam. Banyak penjual yang menggunakan bahan styrofoam untuk membungkus makanan tanpa tahu apa akibat yang akan ditimbulkan. Styrofoam adalah plastik berbahan dasar polistiren yang digunakan untuk bahan pengemasan. Styrofoam dapat digunakan sebagai wadah makanan atau minuman yang mudah dibawa yang dapat mempertahankan suhu panas ataupun dingin karena sifatnya yang fleksibel dan harganya yang relatif murah. Jadi, seberapa sering kalian menggunakan styrofoam? Cukup jarang pakai styrofoam ya. Dan kalau jajan-jajan dapetnya styrofoam ya udah pakai styrofoam. Kalau seminggu tuh cuma sekali, bahkan hampir nggak pernah. Saya beli makanan hampir setiap waktu karena pedagang nyediainnya styrofoam aja. Oh iya benar. Bahaya gak sih penggunaan styrofoam pada kemasan bubur? Styrofoam merupakan bahan campuran dari polistirena, gas metana, dan pentan. Polistiren adalah polimer hidrokarbon aromatik sintesis yang terbuat dari monomer yang dikenal sebagai stirena. Selain itu, styrofoam memiliki kandungan monomer antara lain stirena, benzena, dan formalin. Lalu, interaksi apa sih yang terjadi antara styrofoam dengan bubur? POM mengatakan bahwa di dalam styrofoam itu kandungannya setelah diteliti dia kurang dari 5.000 part per million atau 5.000 bagian dalam 1 juta. Dan itu masih aman untuk digunakan sebagai wadah makanan. Tahu atau mitos ya kalau katanya styrofoam aman digunakan berulang kali? Itu adalah mitos. Karena styrofoam ini digunakan hanya untuk 1 kali digunakan saja. Tidak boleh digunakan berulang-ulang. Mengapa tidak boleh digunakan berulang-ulang? Karena bahan ini kalau kita raba, ini kan gak licin. Sehingga apabila digunakan menyimpan makanan, dia pasti akan ada sisa-sisa makanan yang masih ada. Nah, sisa-sisa makanan ini apabila digunakan ulang, ini sudah nanti akan bercampur dengan bahan yang berasal dari styrofoam ini. Tapi katanya styrofoam berbahaya bila digunakan untuk membungkus makanan dalam kondisi panas. Fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Mengapa demikian? Pada suhu panas, bahan styrofoam ini dia terbuat dari suatu bahan yang apabila dipanaskan, bahan tersebut akan terlepas, kemudian dia akan bercampur dengan makanan. Kemudian kita yang mengkonsumsi akan mengkonsumsi makanan yang sudah bercampur dengan bahan yang dari styrofoam tersebut. Bahan makanan yang mengandung minyak seperti ini, itu nanti minyaknya itu akan menyebabkan bahan stiren yang berasal dari styrofoam itu akan keluar dan dia bercampur dengan bahan makanan tersebut. Nah, bahan makanan ini nanti kemudian kita konsumsi. Nah, hal ini, bahan stiren, itu adalah salah satu bahan yang adalah bahan yang disebut karsinogen atau dapat memicu terjadinya kanker. Tahukah kamu bahwa styrofoam dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan lingkungan? Berikut ini adalah cara aman menggunakan styrofoam.
Jangan biarkan makanan panas, berminyak, dan berlemak bersentuhan langsung dengan styrofoam. Kamu bisa memberi plastik atau daun pisang sebagai alas dari styrofoam. Jadi, apakah kalian masih ingin menggunakan styrofoam